Penjelasan ini belum pernah dijelaskan di media sosial atau platform media sosial manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, ada beberapa pertanyaan yang masuk di platform media sosial kami tentang omset. Ya, ada beberapa yang menyampaikan terkait masalah omset turun atau tips-tips bagaimana mengantisipasi omset turun. Gitu. Kami juga sudah melihat konten-konten kreator bagaimana membahas tentang omset, ya. Jadi menurut kami juga bagus sekali, tips-tipsnya bagus sekali, tetapi saya mau menjelaskan yang belum pernah dijelaskan di platform media sosial, ya. Sekali lagi saya sampaikan, penjelasan ini belum pernah dijelaskan di media sosial atau platform media sosial manapun terkait bagaimana menganalisa omset turun, ya, di versi konten kreator minimarket, ya. Ini saya yakin belum pernah dibahas, ya. Jadi saya yakin betul bahwa ini belum pernah dibahas karena ini termasuk, saya masih ingat bahwa saya dulu pernah presentasi di hadapan GM, di hadapan bos lah, ya, bagaimana saya menganalisa ketika saya jelaskan lewat sini aja, ya. Yang jelas kalau kita misalkan ngomong masalah pelayanan itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Terus misalkan omset turun itu ada dua, dari eksternal atau internal. Nah, sebelum melangkah situ kita harus tahu dulu turunnya di mana. Nah, kita adalah bahas omset di sini. Omset atau sales atau juga dimaksud pendapatan, ya. Nah, omset itu didapatkan dari apa sih? Kita harus tahu dulu. Omset itu didapatkan dari yang namanya STD itu struk per day atau transaksi atau orang yang belanja jumlahnya berapa, gitu ya, sama dengan berapa. Kita buat rata-rata orang belanja berapa, 300 misalkan, 100 orang. Terus komponen setelah ini itu ada yang namanya APC, average purchase, rata-rata orang belanja, ya, atau rata-rata belanja. Rata-rata basket kita itu berapa sih sekarang? Rata-rata kita buat 30.000, ya. Setiap daerah beda-beda. Kalau di perumahan, pemukiman, basketnya lebih besar atau APC-nya lebih besar. Kalau di traffic cenderung APC-nya lebih kecil. Average purchase manager. Omset itu didapatkan dari ini kali ini, ya. 300 kali 30.000 berapa? 9 juta. 9 juta dari TRX APC. Ya, ketika misalkan omset itu terjadi penurunan, turun ini disebabkan karena apa? Rata-rata belanjanya turun atau STD-nya yang turun, begitu. Jumlah orang belanja berkurang atau rata-rata belanjanya yang kurang. Kita harus tahu dulu masalahnya di mana, dua-duanya atau salah satu, begitu. Tips pencegahannya seperti apa? Kalau misalkan STD-nya yang turun, jumlah orangnya yang turun, kenapa? Kan begitu. Apakah dibuka ada kompetitor baru atau ada kebijakan misalkan awalnya jalan 2 lajur jadi 1 lajur atau ada kebijakan yang lain, begitu, ya. Kalau rata-rata belanjanya turun, apakah stok kita kosong, ya, apakah barang-barang kita yang fast moving kosong, begitu, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang muncul. Oke, sahabat Toko Mandiri Indonesia, lanjut ya. Jadi yang paling penting kita tahu dulu omset ini masalahnya di mana turunnya, ya, apakah di STD atau di APC, ya. Ketika misalkan ini kita coba buat, ya, ini kita buat 200, ya, orang turun, ya, 200 turun 100, maka otomatis ini jadi 6 juta, gitu, ya. Jadi nanti akan tahu masalahnya di mana, di STD atau di APC. Kita harus tahu dulu. Makanya pentingnya program atau komputer adalah tahu sebenarnya yang omset kita turun itu penyebabnya karena apa? Apakah karena STD atau stroke orang belanja atau karena orang rata-rata belanjanya yang turun? Oke, ya. Terus ini kita kasih dulu. Di sini ada yang namanya STD atau jumlah transaksi. Terus di sini kita tulis APC atau rata-rata belanja. Penyebabnya kan ada dua. Penyebabnya internal atau eksternal, ya. Internal itu di dalam toko kita atau di eksternal. Struk jumlah, kenapa orang belanja berkurang, apakah internal atau eksternal, masalah begitu. Apakah pelayanan kita kurang maksimal, ya, pelayanan, ya.
Terus eksternalnya di apa? Apakah ada kompetitor, ya? Apakah ada kebijakan yang membuat omset turun? Misalkan yaitu ada penutupan jalan, misalkan penutupan jalan. Ya, ini sebenarnya bisa untuk omset turun sama omset naik. Ya, tapi nek omset naik biasanya kan nggak analisa, seneng kan. Tapi kalau omset turun kan kita bikin analisa dulu. Apa yang harus kita lakukan, ya. Terus rata-rata belanja, internalnya apa? Stok biasanya. Ya, stok fast moving sering kosong atau stok kosong. Ya, eksternalnya apa? Ya, bisa jadi karena mungkin tanggal tua gitu. Terus ada grosir baru, terus ada apa namanya daya beli berkurang, misalkan pas COVID begitu, ya, internal sama eksternalnya. Terus antisipasinya apa? Pelayanan, berarti perbaiki pelayanannya harus diperbaiki, ya. Training ulang pegawainya, masalahnya di mana harus dianalisa kan begitu yang harus kita lakukan. Eksternalnya kalau ada kompetitor berarti nanti kita bisa melakukan analisa SWOT. Bahasa Indonesianya begini, kita cari dari kompetitor itu, misalkan kompetitor itu plusnya apa, minusnya apa, ya, kompetitor. Sedangkan toko kita plusnya apa, minusnya apa, ya, plusnya kompetitor apa, minusnya apa. Contoh misalkan Indomaret, Alfamart, nama besar, kita nggak bisa lawan. Harga berarti masuk di minus, harga kita masih bisa lawan, gitu. Ya, cara analisanya begitu. Dengan begitu, sahabat toko Mandi Indonesia akan tahu cara apa yang paling efektif, begitu ya. Nah, terus juga banyak video kami yang tips-tips bagaimana cara meningkatkan omset dengan cara itu. Nah, ini kan kita yang penting tahu dulu penyakitnya di mana dulu. Kita tahu, kita harus mendiagnosa, istilahnya begitu ya. Jadi kita tahu dulu masalahnya di mana. Ketika kita sudah tahu masalahnya di mana, kita pas ngasih obatnya, gitu. Racikannya juga pas. Begini ya, insya Allah ini belum pernah dibahas di konten manapun, sehingga ketika misalkan memang mau sharing di konten ini, insya Allah ini adalah konten yang pas untuk berbagi atau sharing masalah minimarket. Begitu nggih? Jadi prinsipnya ini, terus tips-tipsnya nanti videonya kepanjangan. Kalau tips-tipsnya banyak di konten kami ya, banyak yang dilakukan tips-tipsnya. Sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.